Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah praktik observasi dengan rekan sejawat. Bersama saya Dwi Aris Septiawati, PP Bapak Eko Wihartono, fasilitator Ibu Rifa Hashmi Mahmudah, dan rekan sejawat saya yaitu Ibu Zuyun Wahyuning Tias, Guru SMA Negeri 1 Sumberlawang Kabupaten Sragen. Dan berikut adalah hasil wawancara pra-observasi saya dengan Ibu Zuyun. Assalamualaikum Bu Zuyun, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Ari, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Begini Bu Zuyun, saya berniat ingin menyupervisi kegiatan pembelajaran Bu Zuyun nanti di kelas, apakah boleh? Oh iya, boleh sekali Bu. Terima kasih. Jadi nanti ini di kelas nanti pembelajaran Bu Zuyun nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nantinya apa Bu? Tujuan pembelajaran saya di kelas itu untuk meningkatkan literasi siswa dalam pembelajaran sejarah. Nah, pembelajaran sejarah. Oke. Selanjutnya area pengembangan yang tidak dicapai nantinya. Untuk area pengembangan, yang pertama itu pastinya saya ingin mengembangkan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang lebih inovatif. Kemudian yang kedua itu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang ingin saya kembangkan itu model pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa seperti itu, agar pembelajaran di kelas itu tidak terlalu membosankan atau monoton. Luar biasa, baik sekali itu Bu Zuyun. Kemudian strategi yang sudah Bu Zuyun persiapkan untuk nanti pembelajarannya apa aja Bu? Ya, kalau untuk strategi saya ingin menggunakan metode yang berbasis teknologi seperti itu ya. Jadi nanti anak-anak saya berikan tugas project itu berupa infografis. Dan infografisnya itu nanti dibuat menggunakan media Canva seperti itu ya. Jadi kan kalau sejarah itu kan bagaimana ya? Sejarah itu kan identik dengan sesuatu yang membosankan. Nah, ini saya ingin membuat sesuatu yang baru. Nah, jadi menggunakan media Canva ini untuk membuat proyek siswa seperti ini. Luar biasa, ini saya sudah membayangkan yang menyenangkan ya Bu ya. Oke, nanti kita tunggu kemungkinan minggu depan mungkin ya saya bisa masuk ke kelas Bu Zuyun ya untuk menyupervisi Bu Zuyun dalam mengajar di kelas ini. Baik, terima kasih Bu Zuyun. Semoga nanti apa yang Bu Zuyun harapkan bisa tercapai di kegiatan pembelajaran nanti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Zuyun. Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat pagi anak-anak hebat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bu Zuyun mau tanya dulu, kabar kalian hari ini? Nah, Tatang, gimana kabarnya hari ini? Baik. Rafli? Bagus. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ya. Untuk mengawali pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya? Wisnu. Ya, Wisnu silakan memimpin doa untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, jadi kemarin Bu Yuyun kita sudah melakukan yang namanya apa? Pilkatos ya? Ya. Apa kemarin Pilkatos itu? Pemilihan ketua OSIS. Nah, kaitannya pemilihan ketua OSIS sama pelajaran hari ini apa? Kira-kira? Politik, apalagi? Kepemimpinan, apalagi? Masa jabatan. Nah, demokrasi. Nah, apa
Nah, jadi kita harus selalu bersyukur dengan keadaan yang kita dapat hari ini. Kenapa? Karena kalian bisa melaksanakan yang namanya pilkatos. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur mendapatkan kehidupan yang kalian bisa mengalami yang namanya kebebasan berekspresi, kebebasan berdemokrasi. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, apakah ada yang pernah menonton film atau adakah yang suka menonton film? Apakah Rudy Habibie? Ya, Rudy Habibie adalah tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia pada masa reformasi. Iya betul, tepuk tangan. Habibie itu adalah seorang tokoh reformasi. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kompetensi dasar atau KB yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, ya, nanti kita akan menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Nah, tujuan pembelajarannya, ya, tujuan pembelajaran kita mempelajari reformasi. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi informasi dari berbagai sumber belajar tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa awal reformasi. Sebelum Bu Yuyun menjelaskan apa itu reformasi, bagaimana kehidupan reformasi, Bu Yuyun akan sedikit menguji kalian. Seberapa kira-kira pengetahuan kalian, seberapa tahu kalian mengenai tokoh-tokoh pada masa reformasi ya. Tebak tokoh ya, kita main dulu tebak tokoh. Ini gampang banget, tidak bisa. Ya, siapakah mereka? Saya nunggu ya. Ya, yang pertama ada tokoh tersebut. Siapakah tokoh tersebut? Ada yang bisa? Ya, Tania Abdurrahman Wahid. Iya, Abdurrahman Wahid. Betul. Siapa Tania? Presiden keempat Republik Indonesia. Iya, betul sekali. Presiden keempat Republik Indonesia. Bu Yuyun dari tadi bilang yang namanya reformasi. Kira-kira apa toh reformasi? Arti reformasi itu apa? Ini ya, reformasi itu adalah untuk memahami lebih lanjut mengenai masa reformasi. Kalian perlu menonton video yang sudah Bu Yuyun sediakan. Perhatikan dengan baik karena nanti kalian akan menganalisisnya. Apa tanggapan kalian setelah menonton video tersebut? Yang bisa menjelaskan? Saya Ya, Seno, silakan. di masa era reformasi keadaan politik berjalan secara Udah? Ya, udah. Dari 7 menit video tadi, Seno sudah bisa menganalisis bagaimana kondisi politik dan ekonomi pada masa awal reformasi. Kemudian kegiatan untuk hari ini. Kira-kira apa ya kegiatannya? Apa ya? Apa ini? Ada yang tahu? Apa toh infografis? Kan kalian tahu ya bentuknya infografis. Tapi arti dari infografis itu apa? Tahu atau tidak? Oh tidak. Oke, Bu Yuyun jelaskan ya di sini. Infografis itu adalah suatu kemudian untuk membuat
ditentukan. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data atau sumber referensi. Nah, ini nanti kalian cari ketika kalian berdiskusi. Sebelum membuat infografis harus mengumpulkan data atau sumber referensinya terlebih dahulu. Kalau tidak ada sumber referensinya berarti infografis kalian valid atau tidak? Iya, tidak valid karena kan tidak hanya berdasarkan asumsi, tapi harus ada faktanya. Nah, faktanya dari mana? Faktanya nanti dari kalian mengumpulkan data dan sumber referensi. Jadi nanti di bagian bawah infografisnya itu nanti ada sumber referensi. Nah, atau sumber dari mana carinya? Seperti itu ya. Oke. Kemudian, nah ini ketentuan membuat infografis dibuat melalui aplikasi. Boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan aplikasi digital yang lainnya. Misalkan ibu saja bisanya CorelDRAW, boleh. Kemudian akan membagikan LKPD dan tabel kontrol siswa. Nah, di sini nanti lembar kerja peserta didiknya ya. Per kelompok 1. Jadi nanti di sini sudah ada petunjuk kegiatan pembelajaran. Jadi nanti silakan dibaca baik-baik. Kemudian hasil diskusi nanti bisa ditulis di sini. Nah, kemudian yang lembar kedua nanti ada yang namanya tabel kontrol siswa. Jadi nanti Bu Yuyun akan monitoring masing-masing kelompok. Nah, per kelompok itu tidak ada yang layek-layek ya. Boleh mulai berdiskusi. Diskusi dalam waktu 30 menit. Oke, ini untuk kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Pusing, padahal masih lama loh, pusing. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 mempresentasikan hasil infografisnya. Kami dari kelompok 1 dengan nama kelompok Kinkong akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kebijakan Reformasi pada Masa Baharudin Yusuf Habibie. Saya Rafi Astro Dinata, membacakan 4. Susilo Bambang Hidup. Beri tepuk tangan buat. Jadi kesimpulan pembelajaran sejarah pada hari ini Saya Bu, selama masa reformasi berbagai pembaruan nyatanya memang terjadi. ya refleksi pembelajaran. Nah, hari ini kita sudah membuat infografis. Nah, membuat infografis dalam pembelajaran sejarah menurut kalian menyenangkan atau tidak? Karena Saya Bu. Jadi refleksi sejarah yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini adalah peristiwa reformasi 1998 menunjukkan bahwa sebuah perubahan yang dapat mempengaruhi kondisi politik selama era reformasi Nah, untuk minggu depan kita sudah ganti materi ya, atau memasuki materi yang baru. Nah, untuk materi minggu depan ini akan mempelajari materi Indonesia dalam panggung dunia. Nah, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Sekian dari Bu Yun. Sampai jumpa pada pembelajaran minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara pasca observasi diisi dengan diskusi, refleksi, dan tindak lanjut yang didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Eko Wihartono. Demikian, terima kasih.